Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru malam hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan review dari pertandingan Piala Asia U20 antara Indonesia versus Yaman yang berakhir dengan hasil imbang 0-0. Dengan hasil akhir ini berarti Indonesia menyelesaikan perjuangan di Piala Asia U20 kali ini dengan menempati peringkat nomor 3 di grup C, di atas Yaman dan di bawah Uzbekistan dan Iran yang menjadi juara grup. Kalau bagi saya, kegagalan Indonesia meraih kemenangan lawan Yaman di pertandingan malam hari ini, teman-teman, merupakan sebuah kejutan besar. Karena saya kira bahwa Indonesia minimal akan bisa meraih satu kali kemenangan di fase grup ini melawan salah satu tim lemah di grup ini. Tapi ternyata di pertandingan yang baru saja selesai, kita bisa melihat bahwa ada permainan yang berbeda dari Indonesia di babak pertama dan juga di babak kedua. Karena jika di babak pertama Indonesia memang berani keluar menyerang dan juga bisa beberapa kali menciptakan peluang yang berbahaya, tetapi di babak kedua para pemain Indonesia lebih sering bertahan dan juga kewalahan untuk bisa mengantisipasi serangan dari para pemain Yaman yang memang bisa menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya itu di babak kedua. Walaupun sepanjang jalannya pertandingan, seperti yang juga saya jelaskan di konten sebelumnya, bahwa fighting spirit dan juga determinasi dari para pemain Indonesia luar biasa. Sudah tidak perlu diragukan lagi lah. Bahkan mereka jatuh bangun di atas lapangan, mereka beberapa kali melakukan pressing, mereka beberapa kali juga dilanggar. Tapi secara intelijensia, ya jujur saya perlu mengatakan bahwa para pemain Indonesia itu kalah jauh dari para pemain Yaman. Dan saya kira Yaman ini akan kalah di pertandingan malam hari ini karena sebetulnya permainan mereka lawan Uzbekistan dan juga lawan Iran menunjukkan bahwa sebetulnya lini pertahanan mereka itu lemah dan berhasil juga dieksploitasi oleh para pemain Indonesia kan di babak pertama dengan menciptakan 2-3 peluang yang berbahaya. Walaupun Jens Raven lagi-lagi seperti musafir lah di lini depan dan kemudian dia diganti ya di babak kedua ya, yang membingungkan saya karena sejauh ini hanya Jens Raven lah yang berhasil mencetak gol. Mungkin juga ada rencana lainnya dari Indra Safri. Welber Jardim juga ditarik keluar, padahal kalau saya lihat permainan dari babak pertama tidak buruk juga. Meskipun dia beberapa kali kalah pressing dari para pemain Yaman. Tapi opsi untuk menyerang itu berada di Welber Jardim dan tentu selain Welber ada juga Tony Firmansyah dan juga Doni Tripamungkas. Dan tentunya Jens Raven sebagai predator. Tapi dengan ditariknya Jens dan juga Welber di babak kedua, tampak para pemain Indonesia lebih fokus dalam bertahan. Meskipun nih teman-teman, jujur saya agak bingung karena saya tidak mengerti pola permainannya dari Indonesia untuk pertandingan malam hari ini sebetulnya apa. Apakah para pemain Indonesia diinstruksikan oleh Indra Safri untuk menyerang agar bisa mencetak gol dan minimal meraih satu kali kemenangan di Piala Asia U20 kali ini, atau Indra Safri meminta para pemain bermain dengan ball possession, artinya lebih lama menguasai bola, atau apakah, ini kan pertanyaan ya dari saya ya, apakah Indra Safri meminta para pemain untuk bertahan dulu kemudian counter? Nah, saya tidak melihat tiga pola ini. Yang saya lihat para pemain dari Indonesia itu pada saat mendapatkan bola, yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya, ya ini mereka pikirkan bagaimana caranya mereka bisa menyerang dan kemudian membuka pertahanan dari Yaman, tapi lebih banyak mengandalkan kecepatan. Nah, padahal di sepak bola yang kita pahami bahwa yang perlu dipraktekkan di atas lapangan di sebuah pertandingan high level seperti Piala Asia ini, walaupun lawannya kan kali ini tidak sekuat Iran dan Uzbekistan, maka itu tadi di awal saya katakan bahwa Yaman adalah salah satu tim yang lemah di grup ini selain Indonesia, karena dari awal saya sudah katakan Indonesia ini underdog di grup ini bersama juga tentunya Yaman. Jadi pada saat para pemain Indonesia itu mengandalkan speed, ya, mengandalkan otot, tapi tidak mengandalkan intelijensia, gimana caranya bisa bermain secara konsisten selama 90 menit untuk bisa menciptakan beberapa peluang emas, kemudian tentu mengkonversikan peluang-peluang emas tersebut agar bisa mencetak gol. Malah saya melihat penjaga gawang yang kali ini diturunkan, Fitra, melakukan banyak sekali penyelamatan itu di babak kedua. Artinya pada saat para pemain itu tidak bisa bermain dengan intelijensia, ya, dalam membongkar pertahanan dari tim lawan, yang terjadi adalah penurunan performa di babak kedua. Yang tadi bisa kita lihat secara jelas. Apalagi dengan ditarik keluarnya Jens Raven dan juga Welber Jardim yang sebetulnya dua opsi bagi Indonesia untuk bisa merancang serangan dan tentu untuk bisa mencetak gol. Nah, maka itu saya nggak bisa menjawab tadi 3 pertanyaan. Nah, saya tanyakan kepada teman-teman. Jika teman-teman punya jawabannya mungkin sesuai dengan pengamatan
Kalian yang tadi menonton pertandingan ini, nah silahkan kalian bisa memberikan jawabannya di kolom komentar di bawah konten ini. Tapi jawaban yang benar ya. Tolong ya, jangan yang sarkas ya. Karena ini momen yang sangat mengkhawatirkan nih. Bagi generasi muda dari Timnas Indonesia, Timnas U20. Yang kali ini tidak bisa bahkan meraih 1 kali kemenangan. Jadi kalau kita bandingkan performa dari Timnas Indonesia U20 di turnamen kali ini dengan di turnamen sebelumnya, ya ada penurunan performa. Karena di turnamen sebelumnya, ya Indonesia mampu meraih 1 kali kemenangan dan juga 1 kali hasil imbang dengan mengandalkan full pemain lokal. Tapi kali ini dengan mengandalkan 2 pemain diaspora, Indonesia tidak bisa meraih kemenangan. Memang lawannya tidak mudah. Ada Iran dan Uzbekistan, sama juga pada saat di turnamen sebelumnya. Ada Uzbekistan, ada Syria, bahkan ada Irak. Irak kita tahu juga adalah tim yang kuat lah. Gak beda jauh Irak dan Iran. Jadi yang kita bisa melihat sekarang generasi baru ini, ya adalah generasi yang memang tidak atau belum bisa lah bermain sesuai ekspektasi kita. Karena kan yang kita inginkan bahwa Indonesia itu bisa perform di level Asia dong. Masa maunya juara AFF terus sih, yang U19 kan? Kan sebelumnya juara Piala AFF, oke bagus. Tentu kita memberikan apresiasi, tapi pada saat sudah naik level ke Asia, kan saya katakan dari awal, gak lolos Piala Dunia gak masalah. Ya, kalau memang gak lolos dari fase grup, ya tapi mainnya bagus, ya itu juga gak masalah. Tapi gak bisa lolos dari fase grup, gak bisa meraih kemenangan, hanya mencetak 1 gol, tapi mainnya sorry, ya, dalam tanda kutip, amburadul. Apa yang bisa kita harapkan dengan generasi baru dari Timnas Indonesia U20 ini? Apakah akan ada pemain yang diorbitkan ke Timnas Senior? Saya gak yakin dalam waktu dekat ini. Kecuali nanti mereka bisa perform di Timnas Indonesia U23. Yang saya harapkan pelatihnya adalah pelatih kelas dunia. Ya jujur, kalau memang targetnya mau lolos ke Olimpiade. Nah, yang saya baca beritanya kan kemungkinan pelatihnya itu adalah Gerald Vandenberg. Salah satu asisten dari Patrick Kluivert. Oke, Vandenberg juga bukan merupakan pelatih kelas dunia menurut hemat saya. Ya, bukan pelatih kelas dunia. Tapi kita harapkan dia bisa menerapkan taktik permainan sesuai dengan batas kemampuan dari para pemain yang berada di dalam skuad. Artinya bahwa jika Jens Reven itu membutuhkan suplai bola, harus ada rancangan permainan untuk bisa memberikan suplai bola ke dia. Kalau memang Jens Reven harus bergerak ke kiri atau kanan, nggak masalah. Tapi harus ada pemain lain yang masuk dari second line. Kalau nggak ada sinkronisasi dalam arti pergerakan dengan dan tanpa bola, gimana caranya Timnas Indonesia U20 bisa bermain rapi, agar bisa menciptakan banyak peluang emas dan tentunya dengan harapan untuk bisa mencetak gol. Paham atau tidak? Kalau nggak paham, ulangi lagi. Tadi apa yang saya katakan, di-rewind lagi. Karena saya sudah capek menjelaskan itu. Dan saya bingung, kenapa di pertandingan terakhir juga nggak kelihatan ada permainan dengan penuh sinergi antar lini. Oke, nggak bisa menang, ya udah, ya. Perlu kita maklumi juga. Karena kan di sebuah pertandingan sepak bola ada yang namanya menang, kalah, atau seri. Tapi kenapa mainnya nggak ada progres? Ini kan tim yang sebetulnya sudah menjalankan proses dengan berkali-kali TC, dengan beberapa kali mengikuti turnamen, dengan sebelumnya menjadi juara Piala AFF, main di babak kualifikasi Piala Asia yang saya sudah katakan nggak meyakinkan itu lawan Yaman. Ini kan tim yang sama yang dihadapin di babak kualifikasi. Dan para pemain Yaman saja yang nggak bisa melakukan konversi dari banyak peluang yang mereka dapat khususnya di babak kedua. Bahkan baru main belum juga 5 menit udah ada tuh peluang bagi mereka. Dan memang para pemain Yaman juga bermainnya individu. Tapi coba perhatikan, nonton lagi ulang pertandingan ini. Ada sistem yang mereka mainkan apa? Pada saat ada satu pemain bergerak dengan bola, mengandalkan speed dan skill individu, ada minimal 2 pemain yang bergerak di sektor sayap untuk juga bisa mengganggu perhatian dari para pemain Indonesia. Atau pada saat mereka counter, satu pemain itu akan mengandalkan skill individu untuk membuka pertahanan dari Indonesia dengan harapan dia bisa menciptakan peluang agar bisa mencetak gol. Kalau enggak, akan ada pemain lain yang masuk. Jadi sinkronisasi dalam pergerakan itu cukup baik dari Yaman. Nah, dari Indonesia saya tidak melihat di babak kedua. Babak pertama beberapa kali kelihatan. Jadi saya nggak paham ke depannya ini akan seperti apa progres dari para pemain muda ini. Karena sebetulnya yang kita punya secara individu, ini jujur ya, ini kualitas pemain yang lebih baik. Dengan adanya Jens Raven, Welber Jardim, Tony Firmansyah, Doni Tripamungkas, Kadek Arel. Kemudian bahkan kiper malam hari ini bagus, Fitra, banyak save yang dia lakukan. Kan artinya bagus ini para pemain. Ya ada juga Amaola itu, Marcelinus Amaola, bagus ini pemain. Ini pemain, cobalah, semoga dia bisa progres. Tapi di Yaman tuh kalau nggak salah ada yang pemainnya baru usianya 16 tahun, mainnya bagus banget. Artinya pada saat memang pelatih kesulitan untuk meracik strategi, coba dicari alternatif. Jadi jangan dipaksakan strategi yang sama. Walaupun malam hari ini, lagi-lagi saya katakan, saya tidak melihat adanya pola permainan yang pas. Karena para pemain kadang-kadang dalam bertahan berkumpul di satu tempat. Bahkan ada satu tuh,
Yaman memberikan bola, kalau nggak salah Kadek Arel tuh yang melompat, kan hampir itu pemain Yaman mencetak gol. Gimana sih? Masa sih mereka nggak paham kalau umpan silang masuk tuh coba cari positioning. Jadi cari posisi dulu untuk bisa menutup ruang. Ya dong, kan caranya kan seperti itu. Cuman berkali-kali melakukan kesalahan seperti ini ya, terus gimana ini jajaran pelatih ini? Gimana caranya mereka memberikan instruksi kepada para pemain? Ya dong, ini yang kita tunggu sekarang ya. Sekarang kita tunggu juga hasil evaluasi dari federasi. Kan sudah selesai sekarang Piala Asia U20. Kita tunggu mereka datang ke tanah air tim, ada evaluasi, dan seperti apa nanti ke depannya. Dan saya harapkan teman-teman juga saya minta tolong jangan menghina atau menghujat para pemain. Mereka berjuang habis-habisan di atas lapangan. Tadi kalau Anda nonton pertandingan, ya, Anda melihat Evandra itu, sampai ada kaki pemain Yaman, dia masih coba untuk ambil bola. Luar biasa itu fighting spirit. Tapi seperti yang saya katakan berkali-kali, fighting spirit tidak cukup dalam bermain sepak bola. Mungkin kalau mau main tarkam nggak masalah, adu otot, adu fisik, ya. Tapi kalau mau main di level Asia, yang dibutuhkan adalah kecerdasan emosional. Ya, coba mengandalkan visi. Bagaimana caranya mengandalkan visi? Lagi-lagi nih saya jelaskan. Ya, mengandalkan game plan alias rencana permainan. Apa itu rencana permainan? Strategi. Strategi itu apa? Mau main menyerang atau bertahan? Taktik. Taktik itu apa? Mau main menyerang pakai apa? Umpan-umpan pendek atau umpan jauh? Atau mau main dengan mengandalkan transisi? Ya. Mau main bertahan boleh, mau mainnya apa? Parkir bis, parkir pesawat, atau mau main mid block kemudian main counter cepat. Nah, itulah kurang lebih yang namanya strategi dan taktik permainan. Tapi saya harapkan teman-teman tetap memberikan dukungan kepada para pemain, dan kita harapkan pemain-pemain ini nanti bisa promosi ke Timnas Indonesia U23, kemudian Timnas Indonesia U23 dengan Gerald Vandenberg, itu yang saya baca beritanya sebelumnya, ya bisa juga memberikan permainan yang lebih rapi. Kalau permainan indah itu adalah bonus, tapi kalau bermain rapi maka potensinya untuk meraih kemenangan lebih besar. Dan kita tunggu nanti aksi selanjutnya dari para pemain muda kita, teman-teman. Dan kita sebagai supporter, tugas kita, ya masa kalian lupa, tugas kita adalah untuk mendukung, bukan merusak mental dari para pemain Timnas Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.